Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Tiara Mahatmastuti, Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas 11 Maret, yang pada kesempatan ini akan menyampaikan pidato dengan tema Pentingnya Melestarikan Bahasa Indonesia. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, akhir-akhir ini kerap kita jumpai di media pemberitaan mengenai pertikaian antar umat beragama, suku, ras, dan berbagai macam perbedaan yang bangsa kita miliki saat ini. Tidakkah hal tersebut membuat kita berpikir, mengapa hal semacam itu dapat terjadi? Bukankah kita ini satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air seperti yang tertuang dalam teks Sumpah Pemuda? 28 Oktober 1928 silam, para tokoh bangsa Indonesia berkumpul untuk mengikrarkan teks Sumpah Pemuda. Di dalam teks tersebut tersirat makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia, yaitu menyatukan perjuangan bangsa. Di dalam teks tersebut juga tertulis dengan jelas bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Sehingga, apalah arti segala macam perbedaan yang kita miliki saat ini, jika pada hakikatnya kita ini adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa? Bahasa Indonesia sejatinya dapat menjadi jembatan untuk menyatukan perjuangan panjang para pahlawan dan menjaga persatuan. Namun yang menjadi keprihatinan saya akhir-akhir ini adalah sering saya dapati di ruang-ruang publik penggunaan bahasa Indonesia justru mengalami penurunan. Di jalan-jalan, nama gedung, hotel, perumahan, taman ditulis menggunakan bahasa asing, seperti Arkana Building, Tulip Residence, Gardena Park, dan masih banyak lagi. Saya juga sering mendapati istilah selfie, gadget, contact person, upload, hotspot, bullying lebih sering digunakan dibandingkan dengan istilah serapan dari kata tersebut. Beberapa bahkan tidak tahu bahwa gadget memiliki padanan kata gawai dan contact person memiliki padanan kata narah hubung dalam bahasa Indonesia. Hingga seringnya digunakan, istilah-istilah asing tersebut justru semakin terasa lumrah. Sedangkan istilah dalam bahasa Indonesianya sendiri justru semakin terasa asing. Memang tidak ada yang melarang dan bukan merupakan suatu kesalahan ketika menggunakan bahasa asing. Namun apabila hal tersebut terus dianggap lumrah, bahkan sampai dianggap lebih keren ketika menggunakan bahasa asing, lantas bagaimana dengan kualitas bahasa Indonesia ke depannya? Saudara-saudaraku tercinta, suatu bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi semata. Namun di dalamnya terdapat sejarah dan pengorbanan hingga pada akhirnya suatu bahasa dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Maka fenomena di atas jangan sampai dianggap remeh. Kita boleh saja berbahasa asing, memperkaya wawasan seluas-luasnya. Namun yang perlu diprioritaskan adalah mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Pahami konteks. Gunakan bahasa asing ketika berada di luar negeri atau dalam suatu situasi yang mengharuskan berbahasa asing. Namun utamakan penggunaan bahasa Indonesia di tempat di mana kita berada, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut adalah beberapa hal mengapa kita penting untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Melestarikan dan mengutamakan penggunaannya membantu kita memaknai bahwa kita ini satu bangsa, satu tanah air yang terwujud melalui perjuangan panjang para pahlawan dan perjuangan kita hari ini. Dari pemahaman tersebut, saya berharap agar bangsa Indonesia tidak mudah terpecah belah hanya karena perbedaan yang ada. Kedua, bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa, identitas bangsa Indonesia. Inilah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia ini. Bung Karno melalui konsep Trisakti pernah memberikan semangat dan mengupayakan agar Indonesia menjadi bangsa yang tangguh. Apa itu bangsa yang tangguh? Bangsa yang tangguh, salah satu cirinya adalah bangsa yang mampu menghargai dan percaya diri dengan apa yang dimiliki, yakni bahasa Indonesia. Sebagai contoh di negara lain, Jepang dan Korea Selatan, mereka tidak ragu berkarya menggunakan bahasa asli mereka, melalui film, novel, lagu, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, banyak masyarakat di negara lain yang tertarik untuk mempelajari bahasa tersebut. Tentu hal ini merupakan suatu hal yang positif untuk meningkatkan kemajuan suatu negara. Saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke,
Melihat pentingnya mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia, saya mengajak pemuda-pemudi di seluruh tanah air untuk bahu-membahu memaksimalkan penggunaan bahasa Indonesia. Pelajari kaidah bahasa Indonesia yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dimulai dari diri sendiri, dimulai dengan mengajak rekan-rekan di lingkungan sekitar. Sekali lagi, utamakan penggunaan bahasa Indonesia, mari bersatu meningkatkan kualitas bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.